Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 4 September 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Kelvin bersama Ika yang sedang saling menyalahi karena tentang pengambilan bayi yang telah dicuri dan dititipkan ke panti asuhan keduluan oleh Nana dan juga Dewa. Singkat cerita, di situ terlihat pesta perkawinan Fajar bersama Alia yang akan berlangsung ya guys. Di situ namun di sisi lain ada kejanggalan di pesta perkawinan antara Fajar bersama si Alia si ular kobra. Di situ terlihat Tante Merlin yang sangat bingung sekali dengan acara tersebut. Singkat cerita, di situ terdengar Alia telah berkata kepada seluruh para tamu undangan. Ungkap Alia kepada para tamu undangan, dia mengucapkan terima kasih sudah datang ke undangan aku. Di sisi lain, para tamu undangan pun terdiam mendengarkan perkataan-perkataan Alia bahwasanya Alia telah mengatakan sangat berterima kasih telah datang kepada undangan Alia. Namun Alia berkata di sisi lain Alia mengatakan tentang perkawinannya. Setelah berterima kasih kepada tamu undangan, Alia berkata, namun saya mengatakan di dalam pesta ini mungkin pernikahan aku akan gagal. Ungkap Alia kepada para tamu undangan yang sempat datang ke rumahnya yang telah disediakan untuk pesta perkawinan antara Fajar bersama Alia. Alia mengucapkan lagi, karena perkawinan saya ini tidak mungkin terjadi. Ungkap Alia. Mengatakan hal seperti itu terdengar oleh si Roni. Roni mengatakan, kok bisa Alia mengatakan hal itu di depan orang banyak? Karena Alia sangat jengkel dan sangat bingung sekali karena menunggu penghulu dan telah ada kejanggalan, kecelakaan, dan disitu terdengar oleh si Lipiul. Lipiul berkata kepada Alia, Lipiul betapa beraninya mengatakan yang mana Alia membuat sakit hati. Ungkap Lipiul kepada Alia, Alia, mungkin kamu tidak ada jodoh untuk menjadi istrinya Fajar. Karena di sisi lain Fajar pun sekarang belum datang entah kemana. Karena perkawinan ini akan dimulai, namun banyak rintangan untuk menuju ke jenjang pernikahan antara kamu dan Fajar. Berarti kamu belum ada jodoh karena kamu orang jahat. Di sisi lain, inilah cobaan untuk kamu. Di situ Lipiul mengatakan hal seperti itu kepada Alia. Di sisi lain, Pasa telah mendengarkan perkataan-perkataan Alia, Lipiul yang telah menyinggung dan perasaan si Alia si ular kobra. Dan Lipiul pun berkata lagi, maka dari itu Alia, kamu jangan mengharap Fajar menjadi suami kamu, karena ini mungkin satu ujian untuk kamu, kegagalan pernikahan ini. Dan di situ Roni ketawa sangat mendukung dengan kata-kata istrinya, dan Lipiul pun berkata, namun di situ terdengar oleh Alia sangat jelas sekali, dan Alia berkata, Lipiul, kamu jangan berkata seperti itu, karena perkawinan saya ini banyak sekali gangguannya. Yang pertama, Pak Penghulu telah mendapatkan kecelakaan. Di sisi lain, Fajar pergi entah kemana dan belum juga pulang. Maka dari itu aku putuskan pernikahan ini gagal. Jadi Alia pun memutuskan sendiri, terdengar oleh Tante Merlin, yaitu ibunya Fajar. Dan di situ Tante Merlin berkata, maafkan anakku Alia, kok tiba-tiba acara seperti ini jadi kacau. Ungkap Tante Merlin berkata seperti itu kepada Alia, dan Alia pun langsung mendekati Tante Merlin dan dia pun meminta maaf. Di situ Pasa yang punya inisiatif akan mencari Fajar, di mana keberadaan Fajar. Dan di situ
Setelah berhenti Lipiul menghina dan mengejek si Alia, Pasha pamitan kepada temannya akrab yaitu Siska, dan Fajar berkata, "Aku akan mencari Fajar, kamu kamu diam dulu di sini, tunggu aku pulang." Dan di situ Lucky langsung mendengarkan kepada Pasha, dan Pasha pun langsung mengajak Lucky dan Rizka Dewa untuk mencari keberadaan Fajar di mana. Singkat cerita, pesta yang megah ini, mungkin kemegahan pesta ini bukan untuk menyenangkan para tamu undangan, malah mengecewakan karena pernikahan ini akan terjadi kegagalan. Kesedihan Tante Merlin, kok bisa-bisanya anaknya itu Fajar akan menikah bersama Alia, kok bisa tidak jadi. Di sisi lain, kesedihan Alia pun seperti itu, maka dari itu diputuskan untuk menggagalkannya. Dan kebahagiaan Alia, Roni di sisi lain setelah mengejek terus Alia, bikin Alia jadi panik dan pusing mendengarkan ucapan-ucapan si Lipiul. Di situ terlihat pemain bulu tangkis yang pernah celaka ya. Di sisi lain bilang kepada Pasha, "Ya Kak Pasha, aku akan tunggu di sini Kak Pasha pulang." Singkat cerita, Pasha mengajak Lucky akan mencari Fajar keberadaannya di mana. Maka dari itu Lucky pun bergegas untuk mengantar Pasha akan mencari Fajar. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan selalu diberi keselamatan dan kelancaran di dalam syuting ya guys. Nah, di situ kita langsung lagi ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Dewa yang sedang naik taksi akan menuju ke rumah Fajar. Namun tiba-tiba Dewa melihat mobil Fajar terdiam di semak-semak di pinggir sawah, dan Dewa pun menghentikan kepada supir taksi untuk berhenti melihat mobil Fajar tersebut. Di sisi lain, di situ mobil tersebut berhenti untuk melihat apakah Fajar ada di dalam mobil tersebut. Di situ di rumahnya Pasha pun telah siap untuk mencari Fajar. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.